What's up guys, welcome back film asik-asik. Bagaimana kabar kalian? Masih pakai sabun? Bagus. Kembali lagi saya akan mendongeng atau bercerita tentang film yang sangat sadis kembali. Karena banyak adegan atau pertumpahan darah di film ini, jadi otomatis saya banyak sensor juga guys. Dan saya maaf juga kalau suara yang saya jelaskan tidak jelas guys, atau gimana gitulah ya. Jika kalian pengen yang lebih greget lagi, mendingan tonton langsung saja filmnya, karena film ini sangat menarik dan keren banget guys. Film yang berjudul The Lesson 2015. Dan semoga kalian terhibur dengan cara saya. Jadi nggak usah berbasi-basi ria di awal, langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda, ia bernama Dena. Saya sebut saja Dena ya guys. Ia tinggal bersama kakaknya dan wanita ini adalah pacar dari kakaknya Dena itu guys. Enak ya pacaran bisa tinggal serumah gitu. Bisa itulah guys. Karena kesepiannya Dena ini menghabiskan waktunya di sekolah guys. Ya karena orang tuanya sudah pergi jauh kerja gitu. Dan ibunya sudah meninggal di waktu Dena masih kecil. Dena ini termasuk anak yang rajin, tapi nakalnya itu loh yang nggak kelewatan. Tentunya bersama teman-temannya juga yang bernama Yogi dan Adit. Mereka juga suka mengganggu murid lainnya di sekolah guys. Dan terlihat seorang guru yang selesai memarkirkan mobilnya, namun Dena dan teman-temannya itu malah melakukan hal yang tidak wajar ke mobil yang baru diparkir itu, dengan menggores atau mencoret dengan tulisan yang tidak baik atau tidak sopan gitu guys. Dan berpindah di kelas saat pelajaran olahraga, Dena dengan sengaja tidak membawa seragam olahraganya, sehingga Dena pun ditegur oleh gurunya itu. Namun Dena ini malahan mencaci gurunya dengan kata-kata mutiara yang sangat bagus guys. Tapi bukan hanya Dena yang susah diatur, teman-temannya juga hingga gurunya pun stres, bingung harus bagaimana cara menghadapi anak-anak dajal ini guys. Sorenya Dena diajak pacar kakaknya yang bernama Siras ini untuk berenang. Ya karena Siras ini pergi dari rumah karena ada masalah dengan ibunya guys, hingga ia pun tinggal bersama kakaknya Dena. Jadi mereka ini hanya hidup tanpa ada pengawasan dari orang tua, hingga akhlaknya pun ya kayak gitulah ya, tahulah. Saat berada di sekolah, Dena kedatangan guru baru ya, yang saya sebut saja namanya Muge. Namun pada saat Muge memberitahu buku yang akan digunakan dalam pembelajaran, Yogi langsung mencaci dan meledek Muge dengan kata-kata yang tidak pantas. Yogi juga mendatangi Muge dan menaruh bekas permen karet di kepala Muge guys. Emang anak lahnat ini ya. Orang dilecehkan kayak gitu pastinya marah dong. Dan ternyata bukan cuma Dena, Yogi, dan Adit. Semua murid di kelas itu entah wanita, semuanya nggak ada akhlak guys, atau tidak sopan gitu terhadap gurunya. Karena marah ya, Mugi pun hanya bisa menggerutu sendiri. Dan karena Muge menatap Yogi, karena Yogi itu tak suka dengan tatapan Muge, pun menantang Muge untuk bermain remi guys. Main remi, maksudnya berkelahi. Karena niat untuk memberi edukasi, Mugi pun tak menanggapi atau nggak merespon tanggapan Yogi itu. Sorenya sepulang sekolah, Dena dan temennya pun pergi ke sebuah toko atau minimarket ya untuk membeli rokok. Namun Dena terlihat oleh penjaga toko itu saat mencuri sebotol ciu, hingga mereka pun berlari untuk menjauhi dari toko tersebut dan kejaran dari penjaga toko itu. Oke guys, jadi kesamaan hidup ya karena tidak ada awasan dari orang tua ataupun kasih sayang dari orang tua, mereka pun selalu bersama entah di sekolah ataupun di luar sekolah guys. Jadi intinya ini sama, itu bertiga ini sama tentang tidak ada awasan atau kasih sayang gitulah. Saat pagi hari sebelum berangkat sekolah, Dena pun bersarapan tentunya dengan kakaknya. Dan di situ Siras mengucapkan selamat kepada Dena dengan umur yang ke-16-nya. Namun tidak dengan kakaknya yang bernama Basri, malah menyuruh Dena untuk mencari rumah sendiri, atau bisa disebut juga mengusir Dena gitu ya. Namun Dena dengan lantangnya mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah dari ayahnya, hingga Dena pun pergi sambil emosi guys. Setelah pulang sekolah, Dena dan Adit dengan akhlak bejatnya merusak sepeda yang sedang terparkir
hanya untuk membuang rasa bosannya itu guys. Setelah puas, mereka pun berlanjut berjalan hingga tiba-tiba ada seseorang yang memukul mereka dan membawanya, atau dia diculik gitu ya guys ya. Hingga orang itu mengikat Dena dan Adit di meja dengan cara melubangi meja tersebut agar bisa untuk mengikat mereka. Pria itu juga menyiapkan sebuah papan tulis di hadapan mereka guys. Dan ternyata pria yang menculiknya itu adalah gurunya yang bernama Muge. Dan tanpa banyak basa-basi, Muge pun langsung coba tebak guys, apa yang dilakukan Muge? Membunuhnya? No. Mengencrotnya? No juga. Ternyata Muge ini menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang kata benda di sekitar mereka. Contohnya palu, paku, dan tembakan paku. Muge menyuruh Dena untuk mencari arti dari sebuah kata di kamus tersebut. Muge juga memberi waktu 10 detik ke Dena mencari arti-arti tersebut. Jika Dena gagal, Muge pun memaku tangannya Dena itu guys. Muge pun menyuruh mencari arti kata dari kata inspirasi di kamus tersebut. Dengan panik dan takut, Dena pun mencari arti kata tersebut. Dan untungnya Dena ini berhasil menemukannya guys. Muge juga menyuruh Dena untuk membaca dan mengingat arti dari kata-kata tersebut. Muge juga menjelaskan akan ada ujian hingga Dena pun panik dan juga harus sigap dengan perkataan yang keluar dari Muge itu. Hingga Muge pun mengatakan bahwa cara inilah yang pantas untuk menghadapi murid-murid yang tak memiliki akhlak seperti Dena ini guys. Dengan memberitahu Muge bahwa Adit sekarat dengan luka yang dideritanya, namun Muge malahan membekam mulut Dena dan memaku tangan Dena di meja itu guys. Dan Muge pun melanjutkan pelajaran dan menjelaskannya semuanya di papan tulis. Muge juga berkata jika Dena menemukan kata-kata yang tak dimengerti, Dena boleh membuka kamus itu. Namun Dena ini bisa selalu menemukan kata-kata yang tidak dimengerti itu di kamus tersebut guys. Hingga Dena pun harus fokus agar bisa selamat di ujian gila ini. Muge juga memberi waktu 30 detik untuk beristirahat. Itu juga hanya untuk memberi minum atau untuk minum ya guys ya. Adit juga diberi minum walaupun dengan kondisi yang tidak sadar atau masih pingsan gitu guys. Karena seperti permainan lainnya, semakin lama dan semakin jauh perjalanan, maka semakin susah juga rintangan yang harus dihadapi. Muge pun memberi tantangannya lebih ekstrim kepada Dena dengan mencari kata dalam kamus dengan waktu 7 detik. Jika Dena gagal, Dena pun kembali lagi untuk merasakan tangannya yang tertembus paku dengan tembakan paku itu guys. Karena Adit yang terlalu lama pingsan, Muge pun emosi. Hingga Muge pun menembak tangan Adit dengan menggunakan tembakan paku dan juga dengan palu. Hingga suasana pun menjadi kacau. Berpindah di rumah Dena, terlihat Siras yang cemas karena Dena belum pulang. Dengan menelponnya, namun teleponnya tidak aktif. Hingga Siras pun mengirim pesan kepada Dena. Namun kakaknya itu malah bilang bahwa tak ada gunanya Dena di rumah ini. Karena perkataan yang kasar keluar dari kakaknya Dena itu, Siras pun juga pergi dari rumah itu guys. Saat Siras sedang berjalan sendirian, Siras melihat Yogi yang sedang menunggu jemputannya. Siras pun berkata kepada Yogi tentang kepergian Dena. Namun Yogi berkata bahwa hari ini ia tidak bermain bersama Dena karena ia diajak ayahnya ke sekolahan militer. Hingga Siras pun kembali berjalan sendiri, tentunya untuk mencari Dena. Hingga Siras melihat mobil yang terparkir dengan coretan di mobil itu ya. Coretan itu yang kan dibuat oleh Dena dan teman-temannya gitu waktu di awal video ya guys ya. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tiba-tiba mengejarnya. Hingga Siras pun berlari. Namun Siras berhasil ditangkap lelaki tersebut. Dan ternyata lelaki tersebut adalah Muge. Hingga Siras pun dibawa ke rumah Muge dan disekap juga bersama Dena dan Adit. Dan kali ini jumlah murid dari Muge bertambah 1 menjadi 3 orang ya. Dan pembelajaran pun semakin sadis dan semakin panas guys. Saat Muge menanyakan arti kata kepada Adit, dengan sengaja Adit ini membenturkan kepalanya ke kepalanya Muge. Hingga Muge pun marah dan menembakkan paku itu ke leher Adit sampai Adit meninggoy dan tembus gitu guys. Setelah itu Muge curhat guys. Muge juga menjelaskan bahwa ia bisa seperti ini karena ia itu dulunya terforsir untuk belajar ya, karena paksaan dari orang tua.
Jadi Muge itu sangat benci melihat murid yang gak jelas atau males gitu. Maka ia akan memberikan pelajaran privat yang sangat berbeda kepada murid-murid yang kurang ajar atau tak punya akhlak itu guys. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang ya, Dena pun berhasil masuk di sesi ujian itu. Tetapi Dena harus menjawab dengan cepat karena ini adalah ujian terakhir, pastinya sangat menegangkan. Sebelum dimulai, Muge menjelaskan jika Dena salah saat mengerjakan soal tersebut, yang mendapatkan siksaan adalah Shiraz. Jika Dena salah menjawab dalam satu pertanyaan, maka kepala Shirazlah yang akan dipaku guys. Namun Dena ini berhasil menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan Muge. Hingga Muge pun sangat senang karena cara belajar mengajar yang ia terapkan berhasil membuat Dena menjadi jenius dengan cepat. Di saat itu, Shiraz diam-diam mengambil paku yang menancap di leher Adit dan Shiraz pun menancapkan paku tersebut di leher Muge. Shiraz juga melepaskan tali yang mengikat Dena, namun Shiraz harus terkena pukulan palu di kepalanya hingga ia pun pingsan guys. Dan Dena pun berhasil melepas tangannya dari paku yang menancap di meja itu. Dan ia juga memotong jempol Muge agar Muge tidak bisa memegang benda apapun dengan tangannya. Namun Muge berhasil berdiri dan menginjak-injak Dena dengan kejihnya. Dan terlihat Shiraz yang sudah tersadar dan langsung memukuli Muge dengan membabi buta hingga Muge pun meninggoy di tempat dengan keadaan kepala yang hancur guys. Dan Shiraz pun menemukan kunci tersebut tentunya agar bisa keluar dari tempat itu. Dan mereka pun berjalan pulang dengan menyusuri jalan yang sepi guys. Saat sampai di rumah, mereka pun mengusir kakaknya dari rumah itu karena terlihat banyak darah hingga sang kakak pun takut dan pergi. Hingga akhirnya mereka pun menghabiskan waktu itu di depan TV dan sampai film pun berakhir. Gimana guys filmnya guys? Keren kan? Lebih bagus lagi jika kalian tonton langsung saja guys. Dan pada saat saya melihat film ini ya, saya teringat pada masa lalu saya pada waktu sekolah sama nakalnya, tapi tak ada guru yang gila seperti itu guys, seperti Muge gitulah. Dan tentunya tak senakal atau sebejat murid-murid itu guys, masih standar atau masih di batas kewajarannya. Oke, jadi kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman kalian. Dan jangan lupa juga support film asik-asik dengan cara klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari film asik-asik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.